Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari Pak Jarod tentang building a healthy self-image for your child. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV beliau ya. Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, Magister Pendidikan, lahir 12 September 1963, menikah pada tahun 1990, dikaruniakan 3 orang anak. Lulus IPB pada tahun 1987, kemudian lulus Magister Pendidikan tahun 2016, dan doktoral pada tahun 2018. Pekerjaan Direktur PT Happy Holy Kids, Komisaris dari IFA Dasyat, Coach I'm Possible Metro TV, penasehat aspirasi, penulis buku-buku keluarga, Direktur Keuangan LSMP Animasi, pengisi program radio dan TV, pelukis, dosen teologi di IKB. Saya boleh menambahkan satu lagi ya Pak Jarod, penggiat ekoenzim ya. Salam 3 jari. Mantap. Itu khusus ya. Baik, saya persilahkan untuk Pak Jarod 35 menit ke depan, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan belajar mengenai mendidik atau membangun anak gambar diri. Sebentar, sambil saya bicara, saya laptopnya, colokan listriknya belum dicolokin. Soalnya baterainya habis. Ya, oke. Bagaimana mendidik atau membangun gambar diri yang sehat atau benar? Ya, sehat atau benar itu kalau sesuai firman Tuhan. Kita berbicara mendidik gambar diri, tapi sebenarnya apa sih gambar diri itu atau citra diri atau self image? Gambar diri adalah bagaimana orang menilai dan berhubungan dengan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ini area mindset, area paradigma seseorang. Gambar diri apa pentingnya sehingga kita harus mendidik anak gambar diri? Yang pertama, menentukan batas prestasi tertinggi. Baik untuk diri sendiri ataupun parenting. Kalau dalam parenting berarti banyak anak tidak mencapai pencapaian tertentu bukan karena tidak mampu. Karena dia memandang dirinya tidak mampu. Dia berpikir kalau dia nggak bisa, padahal belum dicoba. Nah itu berarti ada masalah gambar diri. Gambar diri akan mempengaruhi bagaimana seseorang membawakan dirinya. Gambar diri yang rusak, misalnya dia minder, nah, dia kayaknya nggak berani membawakan dirinya, padahal dia mampu. Itu pentingnya gambar diri. Yang ketiga, mempengaruhi bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Cukup cantik, cukup cakep, nggak punya teman, nggak punya sahabat, nggak punya pacar, akhirnya nggak menikah. Padahal yang jauh lebih jelek, cacat pula, menikah dan bahagia. Apa yang mempengaruhi gambar diri? Nah, banyak orang yang cantik merasa nggak cantik, ya orang ganteng merasa nggak ganteng gitu ya. Akhirnya malah banyak kalau di Korea ini banyak kasus orang itu operasi wajah. Jadi waduh cantik ganteng gitu ya. Anaknya kok jelek. Ternyata bapak ibunya operasi wajah. Nah itu orang yang operasi wajah itu kecuali medis ya, itu gambar dirinya tidak bagus. Maafkan saya menghakimi, tapi memang maksud saya demikian gitu ya. Ya, banyak anak yang punya gambar diri tidak baik, dia merasa tidak pinter. Padahal semua orang pinter, cuma pinternya berbeda-beda. Merasa nggak baik, merasa nggak cantik. Dia punya talenta, cuma dia membandingkan dengan orang lain yang bukan bidangnya. Itu masalah gambar diri. Nah, bagaimana membangun gambar diri anak? Karena kalau anak nggak punya gambar diri, dia merasa nggak bisa, merasa nggak berharga, merasa nggak cukup baik, saya selalu punya salah, saya nggak ada gunanya, saya selalu mengecewakan mama. Itu pergumulan orang-orang yang gambar dirinya nggak benar. Nah, ada lagi masalah gambar diri. Milenial itu pinter tapi nggak fokus. Milenial itu multitasking tapi nggak produktif. Kenapa? Karena nggak fokus. Ternyata untuk kemampuan bisa fokus
itu berhubungan dengan gambar diri yang ada di dalam sistem limbik otaknya, ya. Nah, sekarang kita masuk di materi utama tadi, pendahuluan. Lalu bagaimana caranya kita membangun gambar diri anak? Ya, latar belakang teologis, tapi selain latar belakang, inilah yang utama sebenarnya. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Bahasa Ibraninya, tselem dan demut. Kita diciptakan seperti kemuliaan atau kecerdasan dan kepribadian atau karakter, personality Tuhan, ya. Tapi gambar ini kan rusak karena dosa, Roma 3:23. Maka semua orang akhirnya gambar dirinya rusak. Lalu bagaimana cara memulihkan gambar diri, membangun gambar diri? Tidak ada cara lain, fondasinya adalah tahap pertama mendidik anak adalah membawa anak kepada Tuhan penciptanya, mengenalkan anak kepada yang punya anak, yaitu Tuhan, mengajarkan kepada anak bahwa dosa bisa dihapus, bahwa kalau orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dalam rohnya ada Roh Kudus, dimeteraikan, meterai itu nggak bisa dicabut, yang mencabut ilegal. Maka kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia, karena Tuhan sudah menaruh Roh Kudusnya dengan ilustrasi seperti meterai. Nah, orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka dia ciptaan yang baru seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tetapi karena sudah beberapa tahun hidup dalam dosa, maka gambarnya perlu dipulihkan seperti rohnya. Karena gambar itu bagaimana seseorang memandang dirinya. Memandang diri itu mindset, paradigma di area konsep atau pikiran. Ya, nah, jadi ketika rohnya sudah baru, bisa gambar dirinya belum baru. Maka orang tua perlu membawa anak. Yang pertama dan utama membangun gambar diri anak adalah mengenalkan anak kepada Tuhan. Tanpa yang pertama dan utama ini, langkah-langkah yang lain akan kehilangan arti atau kehilangan arah, hanya sekedar pelajaran psikologi. Ya, tanpa anak dibuat lahir baru oleh orang tuanya. Dan menurut saya orang tua jasmani itu bagusnya juga menjadi orang tua rohani bagi anak-anak, ya. Saya kalau nanti masuk surga, masih lama, umur saya baru 58 tahun, tapi kemarin pas ulang tahun bulan September, saya tes umur biologis, dan menurut alat medis umur saya baru 46 tahun. Jadi kalau saya mati 120 kayak Musa, ya masih 60 tahun lebih gitu ya. Tapi seandainya nanti saya mati, di surga saya akan cari Kak Yeremia Rim almarhum. Kenapa? Karena saya masuk surga gara-gara KKR-nya dia. Sebelum dia almarhum, sampai nanti di surga pun saya akan menghormati dia. Apa hubungannya Pak dengan mendidik anak gambar diri? Kalau orang tua melahirbarukan anaknya, mungkin di usia dini, makin ngerti anaknya arti keselamatan, dia akan makin hormat kepada orang tuanya. Itu relasi yang kekal. Anak milenial banyak yang nggak hormat orang tuanya, karena mungkin orang tuanya tidak melahirbarukan dia. Karena itu, untuk kepentingan apapun juga, tapi yang pasti hari ini untuk kepentingan mendidik anak gambar diri. Tugas orang tua yang pertama adalah melahirbarukan anaknya. PI pribadi kepada anaknya. Nah, kalau sudah, maka tinggal diyakinkan. Seperti firman Tuhan berkata, bahwa barang siapa menerima Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Maka ketika anak memandang dirinya anak Tuhan, nah ini udah masuk gambar diri sebenarnya. Gambar diri itu apa sih? Tadi definisinya, bagaimana orang memandang dirinya. Gimana kalau dia memandang dirinya begini, aku nih anak Tuhan. Udah, yang namanya perilaku, etika, moral akan mengikuti gambar diri. Karena memandang dirinya anak Tuhan. Karena itu misalnya praktisnya nih, kalau anak nakal gimana ngomongnya sama anak? Kamu anak Tuhan, anak Tuhan itu harus berbuat baik. Itu kalimat yang terbaik. Kalimat yang terbaik di bawah itu, kamu anak Tuhan tuh nggak boleh nakal, gitu ya. Kan beberapa kelompok tuh jangan pakai kata, jangan Pak, gitu. Oke, kamu anak Tuhan berbuat baik, gitu ya. Kalau mau pakai kata jangan, kamu anak Tuhan, jangan berbuat begitu, gitu. Jadi jangan malah dikasih label, kamu tuh memang anak nakal. Bisa nggak sih baik sehari aja? Lalu anak bilang, kemarin udah baik sehari. Jadi anak harus diberi gambar diri. Caranya apa? Memberi label, sebutan. Dan betapa hebatnya ketika anak berkata, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, ya. Tapi tentu belum sempurna, tapi dia sudah menjadi anak Tuhan. Itu permulaan gambar diri, fondasi gambar diri, bagaimana orang memandang dirinya, dan dia memandang dirinya anak Tuhan, karena dia lahir baru.
Rohnya ada Roh Kudus. Ketika anak menyadari dirinya dahsyat dan ajaib, gambar diri sesuai yang diciptakan Tuhan, maka ia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita kasih contoh ya. Gambar diri bahwa orang yang memandang dirinya dahsyat dan ajaib. Nanti ada contohnya. Tapi kita mulai secara praktis, bagaimana membentuk anak gambar diri selain menyentuh rohnya. Rohnya dilahirbarukan, rohnya ada Roh Kudus, dia memandang dirinya anak Tuhan. Sekarang kita sentuh pikiran dan jiwanya. Dengan cara membuat anak merasa dirinya dahsyat, ajaib, unik. Bukan antik, unik, dahsyat, ajaib. Seperti Daud. Daud itu kan pencapaiannya luar biasa. Kembali lagi, saya ulangin lagi ya. Pentingnya gambar diri. Mempengaruhi batas tertinggi yang bisa diraih. Daud itu mencapai prestasi tertinggi. Zaman itu karier tertinggi raja, dan dia menjadi raja. Kenapa? Karena Daud orang yang mengucap syukur dengan dirinya. Aku mengucap syukur ya bahwa Tuhan membentuk buah pinggangku, dan Daud berkata, aku mengucap syukur, kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Padahal Daud kenyataannya nggak dihargai orang tuanya. Nabi Samuel datang ke rumahnya untuk mengurapi anak-anaknya, ayah ibunya nggak panggil Daud. Makanya Mazmur 27 ayat 10 berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Tapi ketika orang tuanya memberi label yang tidak baik kepada Daud gambar dirinya tidak rusak. Karena Mazmur 27 ayat 10, ketika ayah ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Nah, itu dahsyatnya orang yang kenal Tuhan. Kan Daud memandang dirinya dahsyat, maka dia tidak minder menghadapi Goliat. Ingat tadi apa? Gambar diri mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Orang yang gambar dirinya bagus, nggak minder ketemu orang kaya. Karena bagi dia, orang kaya ya yang punya Microsoft cerai, nggak bahagia lah. Berarti saya kan bahagia, berarti saya lebih kaya daripada Bill Gates. Saya nggak minder ketemu orang kaya ya kan, bukan saya lebih kaya. Karena orang-orang yang bersyukur dengan dirinya itu ketemu profesor juga nggak minder, kan dia profesor matematika gitu kan saya profesor ekoenzim. Jadi saya tidak minder sama orang lain ya, karena saya bukan sombong sih, saya tahu diri saya unik. Saya tidak bisa berbicara seperti hamba Tuhan yang lain, yang serius, penuh pengurapan gitu. Nggak bisa, wong saya ketawa-ketawa begini, tapi saya bersyukur bahwa saya seperti ini gitu ya. Kalau saya mencoba kayak Pak Niko atau Benny Hinn, jangan-jangan stroke barunya dalam satu kali sesi khotbah gitu ya. Jadi saya bersyukur dengan diri saya. Seperti Daud bersyukur dengan dirinya. Nah sekarang dalam parenting, gimana bikin anak seperti Daud ini? Yang pertama lahir baru, ngomong berkali-kali saya soal lahir baru, karena itu yang saya tekankan. Yang kedua, nah orang tua perlu mengenal, membawa anaknya tahu kalau dia itu seperti ditenun. Ditenun itu apa sih? Karya seni, unik. Jadi orang tua perlu membawa anak supaya tahu kalau dirinya unik. Seberapa unik? Unik banget, mau pakai ilmu apa coba? Ya pakai aja semua ilmu, karena satu ilmu nggak bisa sempurna. DISC, temperamen dasar, foto karakter, hanya bisa mendapat secuil mengenai anak. Tambah dong Pak ilmunya Pak, personality, itu di Google ada yang gratis Pak, betul, bisa MBTI, bisa Enneagram, itu 2-3 cuil mengenai anak kita. Oh Pak, di Jepang itu banyak pakai ilmu golongan darah Pak, boleh, di Google juga boleh, tambah 2-3 lagi. Wah Pak, sekarang zaman DNA Pak, 8 juta Pak, udah bagus Pak, boleh tambah dengan DNA lagi gitu ya. Makin banyak ilmu yang dipakai, kita makin mengerti keunikan diri kita. Saya udah tua-tua begini, tahun yang lalu saya tes sidik jari ya, supaya saya bisa mengerti bahasa cinta istri saya dengan akurat. Waduh, ya itu untuk pernikahan. Ya untuk anak-anak juga boleh. Wah nggak percaya saya Pak, ya udah. Kalau nggak percaya satu ilmu dibuang aja, masih bisa pakai 2-3 ilmu yang lain. Nah malam ini saya kasih contoh 1-2 ilmu saja. Yang lain sekilas aja ya. Tes kepribadian, misalnya personality, MBTI, itu bisa tes Google, masuk aja tes MBTI, nanti dapat free testnya. Membagi manusia dalam 16 macam. Saya ini ENFP, istri saya ISTJ, anak saya pertama INFP. Saya tahu betul siapa anak saya dari segi kepribadian, dan saya punya gaya parenting untuk 3 anak, 3 macam jenis. Kalau anak saya 16 macam, 16 anak, saya akan punya gaya parenting 16. Jadi saya tidak menganut bahwa gaya parenting, demokrasi, autokrasi, ini salah, ini benar, semuanya benar, tergantung mau diterapkan pada anak yang mana. Nah itu kalau saya ngajarnya begitu ya. Lalu kita bisa analisa anak lagi berdasarkan spektrum kecerdasannya.
Ya, ini kecerdasan diri saya sendiri gitu ya. Saya punya kecerdasan dari 10 jenis, ada 4 yang melampaui angka skala 12, 2 di antaranya melampaui angka 14, 1 melampaui angka 16. Maka yang ngetes kecerdasan saya ini bilang, Pak Jarot, dulu ibunya pernah stroke nggak gara-gara Bapak? Ini pasti bandel banget itu ya kan. Tapi saya tahu siapa diri saya berubah karena saya mengenal diri saya. Coba orang tua bisa membawa anak pengenalannya sampai sedetail ini jenis kecerdasannya. Tinggal nanti ngambil jurusan, ngambil pekerjaan yang sesuai kecerdasannya. Dia merasa hebat karena Tuhan ciptakan hebat pada jenis kecerdasan masing-masing. Tapi kalau dia salah jurusan gitu ya, salah gaya belajar, maka anak merasa salah diciptakan. Maaf menggunakan bahasa binatang. Misalnya anaknya kura-kura, lalu ngambil jurusan terbang. Maka anak itu pasti akan merasa bodoh. Wong kura-kura kok ngambil jurusan terbang, jangan-jangan drop out. Lalu dia menilai dirinya bodoh. Padahal bukan bodoh kan, salah jurusan. Saya punya anak 3, 1 kura-kura, 1 kelinci, 1 raja wali. Kenapa anak saya dapat beasiswa semuanya? Mereka kelas 1, 3 SMP, lulus 3 SMP sampai lulus kuliah 8 tahun, sekolah di Singapura gratis. Kuliahnya setahun 300 juta gratis. Asramanya sebulan $1.000 gratis. Bahkan tiap bulan dikasih uang saku $1.200. Hebat banget Pak anaknya. Bukan hebat, tapi anak saya yang kelinci ngambil jurusan lari, yang kura-kura ngambil jurusan berenang, nah raja wali ngambil jurusan terbang. Maka anak saya itu jurusannya pas, gaya parentingnya pas, cara belajarnya ada yang auditory, ada yang kinestetik, ada yang visual, dan kita mendampingi dengan cara yang pas sehingga mereka belajar antusias gitu ya. Saya dikasih tema kadang-kadang, Pak, gimana buat anak tuh tanggung jawab dalam belajar. Itu judulnya jelek banget, tanggung jawab. Aduh, itu menderita banget gitu ya. Nggak suka kok, tapi karena tanggung jawab gitu ya. Gimana anak senang belajar gitu loh ya. Gimana orang bahagia melayani gitu. Jangan gimana ya orang itu mau tanggung jawab dalam pelayanan. Aduh, melayaninya menderita, sekolahnya menderita. Kita perlu hidup bahagia. Oke, lanjutkan lagi temanya mengenai mendidik anak gambar diri. Ya, bahkan kita bisa assessment mengenai neuroscience otaknya. Apa anak kita tipe efektif? Apa anak kita tipe kognitif? Itu cara menyuruh belajar beda-beda. Kalau tipe anak efektif, nak belajar matematika itu menyenangkan loh nak. Wah nanti kamu bisa logikanya tambah kuat, main game tambah bagus, kan menyenangkan sekali. Kalimatnya pakai kata senang. Anaknya otaknya dites kognitif. Nak, belajar matematika tuh untungnya banyak loh, nak. Kenapa? Karena kamu kan laki-laki. Kalau kamu belajar matematika, logika kamu kuat. Untungnya adalah pakai kata untung gitu. Itu motivasinya pasti masuk gitu. Jadi kita berbicara dengan kalimat sesuai dengan logikanya otak si anak. Ini termasuk cara memotivasi dan juga membuat anak kalau dia dinasihati nggak ngerti-ngerti, orang tuanya bodoh-bodohin lagi gitu. Padahal dia nggak bodoh, bukan nggak ngerti, kita salah kalimat. Jadi memotivasi anak pun harus akurat, gitu ya. Jurusannya akurat, cara belajarnya akurat. Saya berani mengajar, merancang masa depan akurat sesuai rencana Tuhan, gitu. Pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa akurat. Karena ilmu sudah berubah luar biasa. Ilmu psikologi, ilmu neuroscience, ilmu kepribadian, personality, sudah berubah dengan amat sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan termasuk juga mendeteksi apa bahasa cinta bagi anak-anak. Nah, saya pakai 1 poin saja untuk keunikan anak dan bagaimana membangun gambar dirinya. Ilmu yang paling banyak dipakai kan temperamen dasar, ya. Kalau saya pakai ilmu MBTI ada 16 macam, nah waktunya 30 menit, mau terangin satu-satu nggak cukup, ya. Maka saya pakai yang temperamen dasar. Nah, misalnya, kalau anaknya kolerik, bagaimana membangun gambar dirinya? Puji sisi baiknya. Nah, kamu tuh hebat sekali ya, kamu tuh orangnya tegas, disiplin. Jangan justru diomeli terus sisi negatifnya. Kamu tuh kasar sekali, kamu tuh ngebosi, perintah-perintah melulu. Akhirnya dia merasa salah diciptakan. Jadi intinya membangun gambar diri anak itu kalau dia anak kolerik, maka beri kesempatan memimpin. Beri dia tugas dan tanggung jawab. Kenapa? Karena begitu dikasih kesempatan dua ini, selain nomor 1, puji sisi positifnya, dia akan merasa hebat. Karena emang orang kolerik itu kepemimpinannya kuat. Pesan sama gurunya di sekolah, jadiin ketua kelas, mimpin adiknya kemana, kasih tanggung jawab, sehingga dia akan merasa dirinya hebat. Dan memang hebat dalam bidang itu. Sebaliknya, jangan dicecer terus, kamu tuh kasar sekali, dia merasa salah diciptakan.
Ini tips membangun gambar diri anak kolerik, ya. Kalau anak sanguin lain lagi caranya, ya kan tiap anak beda, maka caranya juga beda-beda, termasuk cara membangun gambar dirinya pun beda-beda. Nggak bisa 4 anak disamakan, nggak bisa 16 anak disamakan, beda lagi. Tinggal kita mau pakai teori yang mana, nanti ada tips yang saya bisa ajarkan. Pak, anak saya INTP, Pak. Kalau pakai personality, gimana bangun gambar dirinya? Nanti saya jelasin gitu ya. Tapi ini hanya dengan dari temperamen dasar dulu saja. Kalau dia sanguin, bagaimana dia membangun gambar dirinya? Berikan pujian sisi positifnya, karena dia punya sisi positif. Dia orang yang penuh belas kasihan, dia orang yang murah hati, jangan dibilang boros gitu ya. Dia orang yang lucu, idenya banyak, antusias, semangat, cheerful, itu orang kuning gitu ya, atau sanguin. Pujilah sisi positifnya. Negatifnya boleh dimarahi, ya boleh. Sehari marahi 2 kali, pujilah 4 kali gitu. Jadi dia nggak merasa selalu disalahkan. Kalau dia selalu disalahkan, merasa salah diciptakan, memandang dirinya produk gagal, itu namanya gambar diri yang rusak. Kebutuhan orang sanguin adalah perhatian dan pujian. Kalau dia nanya, "Ma, aku cantik nggak?" Udah tahu nanya. Bukan begitu jawabannya. Bilang, "Kamu tuh cantik banget," gitu ya. Orang sanguin tuh suka nanya. Kalau istri sanguin, ya begitu juga gitu ya. Sudah ngaca, masih nanya lagi sama suaminya, "Aku cantik nggak?" Tadi kan baru udah ngaca. Jadi berikan dia pujian, berikan dia apresiasi. Malah jangan dimarahi. "Kamu tuh narsis banget, foto melulu." Itu sudah tahu ada yang sanguin, malah dimarahi begitu. Nanti dia menyesali hidupnya. Bagaimana kalau anaknya plekmatik? Plekmatik itu orang yang pelan, bangunnya pelan, beolnya pelan, mandinya pelan, jalannya juga pelan-pelan. Kalau disuruh cepat, tenang Pak, yang lain juga masih banyak yang ketinggalan gitu ya. Ini anak plekmatik nggak usah dimarahi. Percuma kayak marahi tembok, kayak marahi patung. Anak saya nomor 1 melankolik, anak saya nomor 2 plekmatik, nomor 3 sanguin. Anak saya cuma 3, jadi saya nggak punya anak kolerik. Nah, bagaimana menangani anak plekmatik ini supaya dia merasa dirinya hebat, mengucap syukur dengan dirinya, dan jiwanya betul-betul menyadarinya? Dia butuh rasa aman. Pujilah sisi positifnya, bahwa dia orangnya stabil, tenang banget. Oh, anak saya nomor 2 tuh pernah hampir nggak naik kelas ya, ulangnya 2,5, 3,0, tenang, makan enak, tidur pules. Dia tenang sekali gitu ya, terlalu tenang sampai saya marah sama dia. Tapi akhirnya saya tahu percuma marah sama si plekmatik, lebih baik dimotivasi ya. Bagaimana dengan anak yang cermat, anak yang perfeksionis? Nah, itu berarti dia melankolik atau si biru atau si ungu. Maka dia tentu punya kelemahan-kelemahan. Jangan lupa, dia punya kelebihan-kelebihan. Tugas orang tua justru membawa anak pada pengenalan bahwa dirinya punya kelebihan. Dirinya dahsyat dan ajaib. Itu orang tua bawakan ya. Soal negatifnya, nanti temannya juga akan bilang negatifnya, gurunya juga akan bilang negatifnya, lingkungan juga akan bilang negatifnya. Tapi Bapak Ibu di rumah boleh mengakui negatifnya, karena kita tidak memujinya, mengilahkannya, tetapi kita harus lebih banyak memberikan pengakuan, apresiasi pada sisi positifnya, sehingga anak mengenal bahwa dirinya itu ada hal-hal yang baik. Jadi apa itu kalau anaknya melankolik? Berikan dia target akademis ya, jangan yang si sanguin dikasih target akademis nggak bisa dia, kan dia banyak ngomong dia. Kayak saya nih, tahun 90 ke bawah, sebelum tahun 90, saya 90% sanguin, 10% kolerik. Singkat cerita 2005, saya melankoliknya muncul 30%, sanguinnya 60%, koleriknya 10%. 2020 saya tes lagi, DISC saya imbang. Jadi manusia itu bisa berubah. Tetapi kita mengerti ini semuanya sebagai teori bahan baku. Ya, untuk bisa sebenarnya orang tuh merubah dirinya kalau dia dewasa. Tapi orang tua sebaiknya menyesuaikan aja anaknya tipe apa, lalu parentingnya bagaimana. Anaknya talentanya di mana, jurusannya apa. Nanti kalau anak sudah punya jurusan, punya pekerjaan, anak bisa menambah talenta. Karena talenta itu bisa ditambah. Begitu yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau secara neuroscience, selain DNA, ada yang namanya sinapsis. Jadi otak itu plastisio, to form, bisa dibentuk. Jadi kita bisa membentuk sebuah kemampuan yang dari lahir, bahkan 7 turunan ke atas nggak ada, kita bisa bentuk. Tapi kita yang membentuknya, bukan orang tua membentuk sinapsis dalam otak anak. Itu mujizat gitu ya, dan itu menghabiskan energi. Anak ditemukan keunikannya, lalu parenting, jurusan, pekerjaan sesuai dengan keunikannya, itu sudah orang tua yang hebat. Kalau bisa membawa anak pada keunikan,
sebagaimana Tuhan menciptakan dia. Maka kalau saya menyarankan setiap keluarga itu assessment, apalagi yang namanya foto karakter DISC temperamen dasar, di Google banyak sekali gratis. Akurat nggak, Pak? Nggak ada yang nggak akurat. Kalau mau akurat, pakai semua ilmu. Ilmu DISC, foto karakter, temperamen dasar, personality, MBTI, dan Enneagram, tambah dengan sidik jari, tambah lagi dengan DNA, itu nanti bisa 95% menurut saya. Tapi minimal ada acuannya. Setidak-tidak akuratnya paling nggak 70% udah bagus. Daripada si kura-kura suruh ngambil jurusan lari gitu kan, anaknya stres. Jadi paling tidak ini bisa untuk acuan pekerjaan, cita-cita, gaya pengasuhan. Saran saya adalah orang tua assessment ya. Nah, tujuannya apa assessment? Untuk bisa mengerti, oh anak saya tipe ini, positifnya ini. Oh bener, ada nggak campuran? Ada. Orang saya tadinya sanguin kolerik tahun sebelum, dari kecil sampai tahun 90. Saya lulus kuliah 87. Saya tes di Astra, waktu saya masuk Astra, maka saya 90% sanguin, 10% kolerik. 15 tahun kemudian perubahan saya sangat nyata, di mana melankolik saya muncul 30%. 15 tahun kemudian lagi, saya 4-4-nya imbang sekarang ini. Saya bisa diam seperti orang melankolik, melukis seperti orang melankolik, banyak ngomong kayak orang sanguin, ngamuk-ngamuk kayak orang kolerik. Kalau dibutuhkan saya ngamuk, gitu ya. Kayak Tuhan Yesus kan ngamuk juga di bait Allah. Nah, jadi tugas orang tua itu apa sih? Orang tua itu tugasnya membantu anak mengenal keunikan dirinya. Bahwa dia dahsyat, ajaib. Minatnya apa, bakatnya apa. Udah. Itu udah selesai membangun gambar diri anak gitu ya. Memang kalau dirinci panjang banget. Membangun gambar diri anak sesuai umurnya beda lagi, sesuai temperamen dasarnya beda lagi, sesuai personalitinya beda lagi. Tapi intinya membantu anak mengenal keunikannya bahwa dia diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Udah, itu tugasnya. Terakhir sebelum tanya jawab. Tapi gimana Pak supaya saya bisa begitu Pak? Nah, supaya bisa membangun gambar diri anak, maka orang tua juga harus punya gambar diri yang baik. Contohnya siapa yang punya gambar diri yang baik? Maria. Ya, ini fotonya Maria, bukan. Ini fotonya istri saya. Maria itu berkata begini, ya. Maria itu berkata begini, aku ini hamba Tuhan. Nah, coba ini kalau Bapak Ibu itu bilang kepada dirinya tentang dirinya atau berkata kepada orang lain tentang dirinya itu apa? Maria itu bukan orang Farisi, bukan orang Saduki, bukan full timer bait Allah, bukan istrinya orang imam, ya. Maria itu istrinya tukang kayu, bukan suku Lewi, tapi dia berkata aku ini hamba Tuhan. Nah, maka anaknya luar biasa. Ya, memang anaknya lahir dari Roh Kudus, tapi kan dia menjadi manusia. Yehova punya masalah. Masa sih Pak, Yehova kan dahsyat luar biasa. Ya, masalahnya firman itu harus jadi manusia, meninggalkan kealahannya. Lahir di keluarga mana? Maka dipilihlah orang tua yang bapaknya kudus luar biasa, penguasaan dirinya luar biasa, ibunya punya gambar diri yang baik. Sehingga dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pernah bilang tentang dirinya apa? Ya, saya ini Pak Jarod, saya ini memang ibu yang salah. Saya wanita yang memang nggak pernah benar Pak Jarod. Sebagai istri juga saya bukan istri yang baik. Saya lahir di keluarga yang memang selalu disalahkan. Masa lalu saya nggak benar, hidup saya nggak benar, dan sekarang anak-anak saya nggak benar. Ini karena salah saya Pak. Saya ini hidup yang nggak ada gunanya Pak. Aku ini debu dan cacing liat, tanah liat. Udah, kalau cacing menjadi pupuk aja kamu ya, gitu ya. Kenapa nggak berkata aku nih hamba Tuhan gitu loh ya? Saya dulu najis, sekarang saya kudus. Saya dulu nggak benar, sekarang saya benar. Saya ini hamba Tuhan gitu loh ya. Jadi saya ini juga hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Nama saya Jarod Wijanarko. Depannya ada doktor, ada insinyur, belakangnya MPD. Tapi depan nama saya nggak ada loh ya. PDP, PDM, pendeta nggak ada. Saya harus jujur, saya harus bilang bahwa saya bukan pendeta. Banyak gereja-gereja kalau panggil saya itu bikin brosur, diralat brosurnya, apa Pak Jarod? Itu depannya nggak ada pendetanya. Loh, Bapak bukan pendeta. Di sini ada nggak yang gerejanya jemaatnya Pak Niko dan seorang pengerja? Pernah ketemu saya di Sentul? Sejak Sentul berdiri sampai hari ini saya belum pernah ikut doa pengerja. Kenapa? Guru sekolah minggu, pengerja, majelis, PDP, PDM, PDP dapat kartu pengerja kan? Lah kan saya nggak punya kartu. Kalau masuk mesti pakai gelang tamu gitu ya. Nggak mau kayak orang penjara dikapain gelang-gelang. Jadi saya belum pernah masuk sebagai tamu sekalipun. Kenapa? Karena saya bukan pendeta. Tetapinya apa? Tetapi saya belajar dari Maria. Walaupun bukan seorang pendeta, Maria berkata begini loh. Wih, saya tiru di si Maria ini. Maria berkata begini, sesungguhnya aku nih hamba Tuhan. Woi,
ya. Maka saya berani berkata bahwa saya ini bukan pendeta, tapi saya hamba Tuhan. Ya, ada juga yang bilang Pak Jarod itu pendetanya para pendeta. Saya tidak minder loh menggembalakan para pendeta. Kenapa? Gambar dirinya saya hamba Tuhan. Nah, ini langsung praktek aja ya, Bapak Ibu selesai webinar, tak kasih PR ya. Tak kasih PR para Bapak Ibu nih, selesai webinar ini kan belum malam-malam banget. Cari anaknya ya, Bapak cari anaknya, Ibu cari anaknya. Pegang anaknya. Nah, ikut konferensi pendidikan Sinode GBI. Nah, wah, hasilnya malam ini Papa Mama pengen ngomong sama kamu hal yang penting banget. Gitu. Apa itu Pak? Mah bilang sama anaknya Ibu ya. Ibu bilang begini, Nak, Mama ini hamba Tuhan. Anaknya bingung, ngomong lagi, Mama ini hamba Tuhan. Ya, kalau besok pagi sarapan ngomong lagi, Bapak juga begitu. Saya hamba Tuhan, ucapkan berkali-kali. Ya, nanti dampaknya apa? Dampaknya sebulan, 2 bulan lagi, Bapak lupa ya apa yang Bapak omongin. Oh, anak nuakal, Bapak mau tempeleng, anak bilang hamba Tuhan. Itu. Itu dampaknya itu, ya kan. Nanti kalau ibu mau jewer anak bilang hamba Tuhan, gitu ya kan. Jadi apa dong? Jangan takut mendeklarasikan PR saya tadi. Katakan saja kalau saya hamba Tuhan. Kenapa harus dideklarasikan? Itu juga cara membangun gambar diri sebenarnya. Adalah dengan mengucapkannya. Baik mengucapkan di hadapan Tuhan, mengucapkan dalam doa, termasuk mengucapkan di hadapan orang lain. Saya pedagang, saya dari tahun 90 dagang sepatu, lalu dagang baju, dagang kosmetik. Saya pergi ke supplier, kepada supplier saya bilang, saya hamba Tuhan. Jadi saya nggak bisa lagi ngemplang, saya nggak bisa lagi nawar barang seenaknya. Ya, karena saya sudah bilang sama mereka, sama orang-orang, kalau saya hamba Tuhan. Ucapkan saja saya hamba Tuhan kepada anak, kepada pasangan, supaya itu juga akan mempengaruhi gaya Bapak Ibu membawakan dirinya sebagai ibu hamba Tuhan, sebagai ayah yang adalah hamba Tuhan. Beranikan diri untuk menyatakan, saya hamba Tuhan. Ayah itu adalah hamba Tuhan bagi anak-anak. Dengan demikian nanti bisa membangun gambar diri anak yang benar, yang sehat. Kalau Bapak Ibunya bukan hamba Tuhan, gimana? Dan jadi hamba Tuhan itu kan nggak perlu sekolah Alkitab. Yang penting lahir baru, punya hubungan dengan Tuhan, saat teduh, relasi dengan Tuhan, ikut persekutuan dengan orang lain, sehingga kerohaniannya bertumbuh, sudah pasti bisa jadi hamba Tuhan. Ya kalau mau jadi. Pak Jarod, waktunya tinggal 1 menit. Oke, ini slide terakhir nih. Oke, ini tinggal pertanyaan. Pertama, kalau mau bertanya boleh ya. Bagaimana proses menuju gambar diri? Nanti jawabannya ini ya. Nggak jadi nanya deh. Pertanyaan kedua, apa ciri-ciri gambar yang rusak? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu silakan dibaca sendiri. Boleh minta slide-nya juga nggak apa-apa. Jadi 1 menit selesai. Habis. Ya, saya kembalikan ke moderator. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jarod untuk paparan yang luar biasa yang sangat detail ya, memberkati kita semua. Namun Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan tulis di chat. Kita masih ada satu lagi, kita akan mendengar tanggapan dari Pak Jonathan Trisna. Waktunya 10 menit Pak. Silahkan Pak. Oke. Shalom saudara-saudara, saya mau share screen ya. Masukan daripada Pak luar biasa, sangat menarik dan luas sekali. Rasanya bisa dijadikan 5 atau 10 seminar sendiri ya. Nah, saya hanya ingin memberi tanggapan kepada salah satu poin aja, parentingnya ya. Dan itu saya dasarkan pada firman Allah seperti ini. Kita melihat di dalam Matius 8 ayat 13, ada seorang perwira Romawi yang sayang sekali kepada hambanya dan hambanya sakit dan meminta Yesus Kristus menyembuhkannya. Nah, kata-kata penting daripada Yesus Kristus sebelum menyembuhkan adalah ini. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya.
bukan karena Kristusnya, tetapi karena iman atau percaya daripada perwira itu yang menyembuhkan. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Nah, mirip seperti itu juga dalam Matius 9 ayat 29 tentang dua orang buta yang meminta disembuhkan juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat 29, kemudian Yesus menjamah mata mereka, katanya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ini kembali juga kata-kata Kristus yang sangat penting, jadilah kepadamu menurut imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi kita melihat ini seakan-akan kata-kata Kristus seperti suatu aksioma ya, kalau kita dulu belajar waktu di SMP, SMA ya, aksioma, suatu kebenaran yang tidak bisa tidak. Sesuatu kita akan menjadi seperti iman kita. Kita akan menjadi seperti yang kita percaya. Nah, kita lihat di dalam seluruh diri kita, itu tentunya sangat berhubungan satu sama lain ya. Jadi ada hubungan yang kuat juga antara iman dan pikiran, iman dengan perasaan, dengan perbuatan, dan dengan perkataan. Ini sangat berhubungan masing-masing. Nah, di mana saya mencoba menggambarkannya iman. Iman saya gambarkan tidak tahu ya bagaimana menggambarkannya, kecuali saya kasih gambar Star of David ini ya, bintang Daud ini. Iman atau percaya, ini yang menyebabkan kita itu terjadi. Jadilah kepadamu menurut imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi iman kita itu seperti apa, percaya kita seperti apa, itu kita akan menjadi seperti itu. Tapi kita melihat dalam diri kita itu iman dan percaya itu berhubungan dengan pikiran kita. Jadi ada panah antara iman dan pikiran, ada panah, tapi panahnya dua arah, ke kanan dan ke kiri. Lalu pikiran juga berhubungan dengan perasaan, panah kanan kiri. Lalu berhubungan dengan perkataan, kata-kata yang kita dengar atau yang kita ucapkan, jadi panahnya kanan kiri juga. Dan perbuatan kita, apa yang kita lakukan atau apa yang dilakukan orang terhadap kita. Jadi ini poin-poin atau hal-hal ini sangat berhubungan satu sama lain. Iman atau percaya kita mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi kata-kata kita, dan mempengaruhi perbuatan kita. Sebaliknya kata-kata orang pada kita mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi iman kita. Atau perbuatan orang kepada kita sangat mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi apa yang kita pikirkan, dan akhirnya mempengaruhi iman dan percaya kita. Dan itu menjadikan kita sebagaimana adanya. Jadilah kepadamu menurut imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi iman mempengaruhi dan membentuk perasaan, pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan seorang. Ini panah ke kanan ya. Tapi juga sebaliknya perkataan dan perbuatan membentuk pikiran, perasaan, dan akhirnya iman seseorang. Ini panah yang ke kiri. Nah, apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Jarod tadi, saya ingin menggambarkan perlakuan orang tua yang membentuk iman kita, dan iman kita itu menjadikan kita sebagaimana adanya. Ada orang-orang tua yang kita sebut orang tua toksik. Toksik artinya beracun ya. Ada orang-orang tua yang beracun, yang suka sekali mengeluarkan kata-kata kutukan terhadap anak-anaknya. Misalkan anaknya dimaki-maki terus ya, botol, bodoh dan tolol. Kamu nggak bisa apa-apa, kamu bodoh, kamu bego. Ingat omongan papa ya, kamu bakal gagal, kamu jelek, kamu nggak ada gunanya, kamu nggak berguna. Ini kata-kata kutukan yang diucapkan oleh orang tua masuk dalam telinga anak itu, mempengaruhi perasaannya, dia menjadi sedih atau dia jadi putus asa, dia jadi marah, mempengaruhi pikirannya sesuai dengan kata mama ini, aku ini, sesuai dengan kata papa, aku ini bodoh, aku ini botol aja. Dan itu masuk dalam imannya, masuk dalam percayanya. Anak itu sungguh-sungguh merasa aku ini botol, aku ini bodoh dan tolol, aku ini jelek,
Nah, satu kasus yang sungguh-sungguh saya pernah lihat. Seorang ibu lagi iseng, duduk di kursinya iseng aja, nggak ada kerjaan. Dekatnya itu ada seorang anaknya ya, saya kasih namanya anaknya itu Ani aja ya. Anaknya lagi main asik dengan main bonekanya. Tiba-tiba ibu yang iseng ini nggak ada kerjaan, tiba-tiba mengatakan begini, Ani jelek. Aninya belum dengar apa-apa. Ibunya ngomong lagi, Ani jelek, Ani jelek, Ani jelek. Nah, si Ani mulai memperhatikan, Mama ngomong apa ini ya? Dia mulai meletakkan bonekanya, dia memandang mamanya, dia dengar lagi, Ani jelek, Ani jelek. Nah, si Ani kemudian mulai memprotes, Ma, Ani nggak jelek, Ani nggak jelek, Ma, Ani nggak jelek. Tapi mamanya tetap mengatakan, Ani jelek, Ani jelek. Mama ngomong, menurut Mama Ani jelek, Ani jelek. Sampai si Aninya mau menangis, Ma, Ani nggak jelek, Ma, Ani nggak jelek. Dia mau menangis begitu. Tapi mamanya tetap menggunakan kata-kata kutukan itu. Jelek, jelek, jelek. Nah, apa akibatnya? Anak itu dengar dari kata-kata, masuk dalam perasaannya, walaupun dia nggak setuju ya, saya nggak jelek, dan dia nangis begitu ya. Masuk dalam pikiran, nanti masuk dalam pikirannya. Dan masuk dalam imannya, dia akan percaya sungguh-sungguh. Seperti kata mama, aku ini jelek. Aku ini jelek. Nanti sampai tua, kalau tidak ada yang mengintervensi, dia akan punya pandangan bahwa aku ini jelek. Aku ini jelek. Ini kejamnya seorang tua, seorang mama atau seorang papa. Orang tua, papa atau mama yang toksik ya, yang beracun. Nah, kita lihat gambarnya kiri atas mama yang maki-maki mama anaknya. Kiri bawah bukan saja papa itu menggunakan kata-kata, tapi menggunakan KDRT itu. Sembari ngomong mungkin anak kamu bodoh, kamu bengkok, kamu botol. Sembari cibir telinganya sakit ya. Lebih menekankan lagi apa yang ingin dimasukkan oleh papa yang toksik itu kepada anaknya. Tapi ini bisa juga terjadi dalam hubungan pasangan suami istri. Gambar kanan atas seorang istri yang marah terus, yang selalu bego-begoin suaminya, bodoh-bodohin suaminya. Laki yang nggak ada gunanya, nggak ada prestasinya. Atau kanan bawah seorang suami yang maki-maki istrinya. Bisa juga terjadi. Jadi saling mempengaruhi, masuk melalui pikiran atau perbuatan, masuk dalam perasaan, masuk dalam pikiran, dan masuk ke dalam iman. Dan akan jadi seperti itu. Seperti yang diucapkan orang tua atau suami istri pasangan yang toksik ini. Nah, maaf Pak Jonathan, waktunya 2 menit lagi Pak. Aduh, orang tua yang toksik itu juga, orang yang toksik juga akan senang melakukan KDRT, main pukul, main jitak, main gasper, main tempeleng, main tonjok, main cubit. Ini sangat lebih menekankan lagi toksiknya itu ya. Ini gambar atas ini suami istri yang KDRT ya. Suami yang tonjok istrinya atau istri yang tempeleng suaminya. Tapi gambar bawah ini orang tua, mama yang pukulin anaknya lagi ataupun papa yang gasperin anak perempuan yang masih kecil itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mereka akan jadi orang-orang teraniaya. Baik anak laki, anak perempuan, dan di bagian kanan ini suami atau istri yang babak belur, yang luka-luka lebam. Sorry, kemarin saya masukkan gambar, saya tidak mengenali wajahnya Ratna Sarumpait yang wajahnya juga lebam-lebam, tapi bukan karena KDRT, tapi karena bedah plastik ya. Sorry, yang bagi yang kemarin ya. Tapi kita melihat bagaimana anak atau orang-orang teraniaya karena tingkah laku pasangan ataupun orang tua yang toksik. Dan tanpa pertolongan, akibatnya itu akan tetap dan akan diulang-ulang terus. Karena sudah jadi imannya. Dan seperti kata Kristus, jadilah kepadamu menurut imannya. Dia dikatain sebagai minder terus, sebagai tidak berharga, sebagai botol, itu nanti akan menetap dalam hidup seseorang. Ya, sudah lihat ini, waktu remaja akan minder sekali. Sebagai
Kiri bawah sebagai suami, dia akan gagal sebagai suami. Kanan sebagai laki-laki dewasa atau perempuan dewasa, mereka akan minder, ingin ngumpet terus karena dibodoh-bodohin pada waktu masa dininya. Dan akan gagal, tidak akan berprestasi, putus asa sebagai businessman, businesswoman, pegawai akan gagal terus. Nah, juga ada akibat lain yang parah, yaitu mereka akan meniru apa yang dilakukan orang tua. Waktu orang tua membuli mereka, menteror mereka, mereka juga nanti akan jadi orang yang suka membuli. Dari sejak kecil kita lihat kanan atas itu, dari kecil sudah membuli temannya, lalu tambah lama tambah besar, remaja sampai akhirnya menjadi dewasa. Seperti kanan bawah itu, menteror, jadi teroris, menteror orang-orang lain. Nah, sebaliknya kita inginkan semua orang tua menjadi orang tua idaman yang memberi contoh serta mengajarkan keberhasilan dan kelimpahan dalam Tuhan, damai sejahtera dalam Tuhan, keintiman dalam Tuhan itu harus diberi contoh. Bukan saya diomongin kamu harus intim dengan Tuhan, tapi diberi contoh gimana itu orang tua itu menjadi intim dengan Tuhan. Ini gambaran daripada orang tua yang idaman, sangat mengasihi anaknya, banyak peluk cium, banyak memuja, banyak memuji. Orang tua idaman mau bermain, mau menghibur pada waktu anaknya itu berduka cita, mau menghargai, kasih jempol gitu. Anakmu, anak papa berharga, anak mama sangat berharga. Atau mau membimbing kanan atas itu. Bahkan membimbing kepada Tuhan. Nah, akibatnya apa? Anaknya nanti akan sukses. Orang tua idaman akan mempunyai anak yang sukses. Atau orang tua yang unggul akan mempunyai anak yang sukses. Damai sejahtera dalam Kristus. Baik perempuan ataupun laki-laki, anak kita akan melesat, naik terus. Tambah lama tambah hebat. Tambah lama tambah berhasil. Berbeda dengan orang tua yang toksik yang menyebabkan anaknya tambah lama tambah gagal. Nah, ini yang masukan atau tanggapan yang bisa saya berikan untuk ceramah yang diberikan oleh Pak Jarod. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih Pak Jonathan Trisna untuk tanggapannya. Baik, kita akan masuk ke tanya jawab ya Bapak Ibu. Waktu kita nggak banyak, tapi saya mohon kita semua tetap ada di tempat ini. Saya akan bacakan satu pertanyaan untuk Pak Jarod. Materinya sangat menarik Pak, memberkati. Izin mau bertanya. Ya, untuk Pak Jarod, ini ada pertanyaan. Bagaimana caranya menemukan temperamen dasar seorang anak? Kedua, minta solusi untuk menolong setiap anak yang berasal dari keluarga yang bukan Kristen. Silakan Pak. Ya, untuk tes baik itu temperamen dasar, foto karakter, DISC, juga personality yang berdasarkan MBTI ataupun Enneagram yang membagi manusia dalam 16 macam kalau MBTI, Enneagram juga 16 macam tapi ada skalanya. Itu semuanya ada gratis di Google. Nah, kalau mau linknya satu-satu, Bapak Ibu bisa DM saja atau message ke Instagram saya, Insinyur Strip Jarod Wijanarko, nanti tak kasih linknya satu-satu. Kalau mau lebih banyak lagi mendapatkan tips parenting setiap hari, mau ikut WA grup saya juga boleh, nama WA grupnya Keluarga Bahagia. Mau ikut WA grupnya gimana? Masuk Instagram paling gampang ya, karena sering saya buka, lalu nanti tak kasih link untuk WA grupnya. Bisa juga ini ada di YouTube channel Keluarga Bahagia atau Telegram dengan nama channel Keluarga Bahagia. Itu setiap hari ada di update. Nah, sekarang kalau untuk minta link cara tes tadi ya kalau mau bayar ya ke semua psikolog atau lembaga konsultan pasti semuanya bisa ya. Link dan jaringannya Pak Yakub Esra dan juga biasanya bekerjasama dengan Rock di seluruh Indonesia itu pakai foto karakter. Jadi anak itu kuning, merah atau hijau gitu ya. Kalau Pak Julianto Simanjuntak setahu saya banyak menggunakan temperamen dasar, sanguin, pragmatik atau melankolik. Pak Bambang Sumanjaya Family Discovery dan seluruh jaringannya di Indonesia itu banyak menggunakan DISC.
Ya, karena dia pakai behavior konsultan. Apakah kecenderungan perilakunya itu intim, stabil, atau cermat? Nah, kalau mau bayar, maka itu semuanya bisa. Ya. Tapi kalau mau gratis, apalagi lebih banyak lagi di Google ada gratis. Kalau mau sampai, Pak, linknya Pak, sudah nanti mesti follow up webinarnya, bisa masuk lewat jalur-jalur sosmed saya, nanti pasti saya jawab. Ya, itu kalau mau dapat link gratis tes. Tadi pertanyaan lagi, apa tadi? Pertanyaannya kedua ya Pak. Ya. Untuk menolong anak-anak yang non. Solusinya untuk menolong setiap anak yang dari keluarga yang kurang jelas sih pertanyaannya. Minta solusi untuk menolong setiap anak yang berasal dari keluarga bukan Kristen. Ya, sebenarnya menolong anak atau manusia lain apapun latar belakangnya, tidak ada cara lain adalah menolong kebutuhan utamanya, yaitu kebutuhan akan keselamatan. Kalau anak-anak itu adalah anak-anak yang mungkin di sini ada pelayan anak yang melayani di kolong jembatan, pelayanan panti asuhan, pelayanan apalagi, dan tahu latar belakangnya bukan Kristen, tapi kita ketemu dengan mereka di tempat-tempat pelayanan. Berarti orang tuanya mengizinkan anak-anaknya pergi ke gereja atau pergi ke sekolah Kristen, karena ini kan konferensi pendidikan ya. Mungkin banyak orang-orang yang latar belakangnya bukan Kristen, anaknya sekolah di sekolah Kristen, sekolah Katolik. Menurut saya itu justru mangsa yang siap diterkam. Mumpung mereka sekolah di sekolah kita, PI pribadi, penginjilan pribadi, ajak mereka terima Yesus, karena itu akan menjadi titik keluarganya diselamatkan semuanya. Jadi menurut saya, kalau kita penginjilan jalanan bisa digebuki orang ya, tapi kalau dia sekolah di sekolah kita, kan memang apalagi sekolahnya deklarasi Kristen ya, kalau sekolahnya bukan deklarasi Kristen nggak boleh ya. Jadi kalau kita sekolah dengan deklarasi, sekolah kita ini memang labelnya Kristen. Izinnya susah, tapi kita punya hak untuk mengajarkan nilai-nilai Kristen. Kalau Anda sebagai pemilik sekolah yang sekolah swasta sekuler, Anda harus menyediakan guru agama sesuai agama masing-masing murid. Itu undang-undangnya, undang-undang pendidikan. Anda nggak bisa tabrak. Tapi kalau Anda punya sekolah Kristen, nah udah, ya latar belakang apapun juga PI pribadi. Kalau menurut saya emang PI pribadi itu senjata untuk fondasi utama untuk mendidik anak selanjutnya. Dan kalau orang tuanya menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen, saya berani yakin pasti mereka agamanya moderat. Kalau nggak moderat, mereka nggak akan kirim ke Kristen. Jadi menurut saya itu kesempatan, ya, justru membuat anaknya mengenal Tuhan secara pribadi, berubah karakternya, berubah perilakunya, orang tuanya justru akan diselamatkan lewat anaknya. Tuhan memberkati. Baik, masih ada waktu Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Terkadang saya kesulitan berbicara dengan kedua anak saya yang berbeda. Satu melankoli, satu lagi sanguin. Apalagi saat mereka melakukan kesalahan. Nah, bagaimana cara menasihati mereka? Kalau saya terlalu keras, yang melankolis ini pasti merasa sedih banget. Sedangkan kalau yang sanguin dia menganggapnya biasa-biasa aja, Pak. Ya, kalau punya nasihatinya harus satu demi satu. Ya, anaknya dua, enggak bisa, duanya dikumpulin. Mama mau ngomong, itu mah orang tua yang cari gampang, ya kan? Jadi anaknya dua, satu atau empat lah biar lebih enak ya. Buat yang lain-lain juga, anaknya empat, satunya sanggupin praktik melankolik, kolerik, gitu ya. Pakai ini aja empat ya. Kalau pakai MBTI kan anaknya 16 macam. Jadi kalau anaknya empat, marahnya satu-satu. Si melankolik mau dimarahi. Ya, anak saya pertama melankolik. Saya bilang begini, siapa taruh gitar di sini? Saya bilang siapa, karena saya nggak tahu siapa yang menaruh. Itu anak saya pertama, yang kebetulan memang taruh gitar di tempat yang salah, masuk kamar nangis. Lalu istri saya masuk ke kamarnya, kenapa nangis? Apa marah? Padahal saya bilang, siapa taruh gitar di sini? Gimana kalau saya pakai kalimat yang lebih keras lagi? Anak saya nomor 2 pragmatik. Udah, nilainya 2,5, 3,0. Ben, kamu tuh pinter, Ben, tapi nilaimu tuh jelek. Kamu tuh besar mau jadi apa gitu. Orang pragmatik kan kayak patung, dimarahin diem aja. Kalau besar mau jadi apa? Dengan senyum dia bilang mau jadi pendeta. Jadi, aduh, nilainya 2,5, 3,0, makan enak, tidur pules. Itu anak saya kelas 1 SD, nggak naik kelas 2. Itu anak nomor 2 laki-laki. Singkat cerita, 6 tahun kemudian ranking 1. Singkat cerita, 3 tahunnya lagi, jadi 9 tahun kemudian sejak nggak naik kelas,
ranking 1 dapat beasiswa ASEAN Scholarship di Singapura, sejak Sek 3 sampai lulus kuliah itu beasiswa terus. Nah, tapi waktu saya marah sama nomor 2, tidak di depan anak nomor 1. Waktu nasihati nomor 3, tidak bersamaan nomor 2. Jadi kalau anaknya 3 seperti saya, ya nasihatinya satu-satu. Yang sanguin, ya sanguin. Sanguin itu kalau dimarahin minta maaf, ya kan. Tapi besok diulang lagi, ya. Kalau pragmatik nggak bisa minta maaf, karena dia berpikir logikanya kuat. Yang penting aku berubah. Ngapain minta maaf? Gitu kan, suami-suami yang banyak pakai pikiran kan juga begitu lah, nggak usah minta maaf lah. Yang penting saya berubah. Padahal ibu pengen mendengar dia minta maaf. Jadi makanya didik anak 2 macam ya jangan disatuin ya, nggak bisa. Yang anak sanguin dihukum sama melankolik, dua-duanya sama hukumannya. Nggak boleh pergi main ke rumah temen. Yang melankolik bukan hukuman, nggak usah main, asik di rumah. Jadi yang sanguin boleh dihukum, nggak boleh main ke rumah teman. Yang melankolik hukumannya suruh bikin PR aja, dia dengan memang dia sanggup beban seperti itu. Jadi hukumannya berbeda-beda, cara menasihatinya beda-beda, cara nyuruhnya beda-beda, cara memotivasinya beda-beda. Jangan disamain, nanti efektif buat satu, nggak efektif yang lain. Jadi didik anak itu customize, 1 per 1. Nasihatnya 1 per 1, motivasinya. Yang satu suka dipuji karena bahasa kasihnya adalah kata-kata dorongan, dipuji. Yang satu lagi suka barang, kasih hadiah atau kasih uang. Yang satu lagi nggak doyan duit gitu ya, tapi mungkin dia lebih seneng kalau dia hadiahnya itu, rewardnya itu berupa main game yang diperpanjang gitu. Jadi motivasinya pun beda-beda. Anak saya nomor 1 doyan duit, suka nabung. Nomor 2 dikasih duit, dibalikin lagi. Jadi motivasinya juga beda-beda. Ya, jadi itulah kenapa kita harus mengenal keunikan anak. Supaya mendisiplinnya unik, memotivasinya unik, bangun gambar dirinya unik, kalimatnya pun unik. Kamu tuh hebat loh. Bukan kalian hebat. Ya. Hebatnya apa dong? Kalian tuh hebat loh, pandai bicara. Ya nggak pandai bicara merasa disinggung. Nyinggung. Jadi anak 3 jangan dikumpuli ya, lalu dinasihati bareng ya, jangan itu Pak, kecuali untuk hal yang universal boleh ya. Kalian kumpul nih ya, Mama mau cerita, Mama ini diberkati karena rajin berdoa. Kalian temperamen dasarnya apa? Semuanya harus berdoa. Nah itu boleh ya kan. Tapi begitu mau menghukum, menasihati, memotivasi itu harus customize. Yang nilai-nilai boleh universal. Oke Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Jarod. Apakah di sini ada panitia ya? Saya mau bertanya nih, masih ada waktukah? Selamat malam Bu Foni. Ya Pak Anggoro. Ya baik, kita saat ini 19.54 dan tampaknya breakout room yang lain juga masih berjalan Bu. Mungkin masih bisa sampai pukul 20.00 ya, karena tadi kita mulai juga terlambat. Iya, baik. Wah, senang sekali ya, masih bisa dapat tambahan waktu ya. Jadi masih bisa mendapat ini. Terima kasih Pak Anggoro. Baik. Saya lanjut ya, Pak Jarod. Ini Shalom Pak, mau tanya, minta solusi bagaimana menangani anak yang dulunya ceria, rajin, hasil belajarnya bagus. Tapi karena ibunya mengalami sakit, jadi pemurung. Mungkin dia sedih karena nggak terima mamanya sakit. Dan kami melihat dia jadi pendiam. Dan sekolah pun sepertinya kurang semangat. Kami sudah komunikasi dengan papanya dan memang di rumah apa sih ini PJN dia jadi pendiam. Kami sebagai pengajar pendekatan apa yang ideal untuk diterapkan ya. Karena ketika kita bangun hubungan dengan si anak ini dia hanya menangis saja. Oke. Dulu ceria lalu berubah menjadi pendiam, menjadi sensitif, menjadi menangis. Sekaligus saya menjawab ada pertanyaan di bawah chatnya bahwa gimana menggunakan DISC, MBTI, foto karakter untuk menentukan sebagai gaya pengasuhan manusia yang dinamis atau berubah. Persis seperti pertanyaan tadi, anaknya dulu ceria segala macam, sekarang jadi sensitif, berubah. Betul, manusia berubah, yang tidak berubah hanya setan sama Tuhan. Makanya assessment itu bisa 5, 10 tahun, 15 tahun sekali. Kalau nggak ada intervensi khusus, biasanya manusia berubah 10 sampai 15 tahun sekali. Ya, jadi paling tidak parenting kita sekarang sampai 3 tahun ke depan itu kita bisa menggunakan assessment hari ini. Seperti tadi saya juga bersaksi kan di presentasi, tahun 90 saya masuk Astra, saya dites sama Astra, ya 90% sanguin, 10% kolerik. Dari segi pola logika otak, saya otaknya otak terbalik.
Jadi menggunakan paradigma terbalik, selalu out of the box thinking. Lalu saya orang yang selalu mengambil keputusan dengan jalur pendekatan berbeda. Maka saya ditempatkan sebagai business development. 3 tahun lagi, saya di assessment lagi sama Astra. Untuk apa? Karir selanjutnya saya itu bukan berdasarkan tes 3 tahun yang lalu. Jadi manusia itu berubah terus. Kalau nggak berubah berarti nggak bertobat. Nah, sekarang kita tes anak kita hari ini untuk parenting hari ini. Tapi biasanya orang tuh nggak berubah dalam harian atau bulanan ya. Biasanya tuh kalau nggak ada intervensi khusus tuh bisa 5, 10. Kalau orang Tiongkok dulu malah ada punya filosofi orang tuh berubah 15 tahun sekali gitu ya. Tapi kalau diintervensi, makin banyak intervensinya, pengasuhannya, nurturingnya, maka nature-nya akan berubah. Tapi untuk merubah, kita perlu bahan bakunya, teori bahan baku. Nah, bahan baku itulah sebenarnya segala macam assessment ini untuk mengetahui bahan baku saat ini. Nah, termasuk tadi kepada pertanyaan. Kalau misalnya dulu dia ceria, lalu sekarang enggak, itu berarti ada perubahan. Kalau perubahannya negatif, ini ilmunya Tuhan Yesus dalam hal hukum yang dipakai untuk psikologi itu perkataan Tuhan Yesus. Apa yang keluar dari mulut, meluapi dari hati. Ayat yang lain apa? Dari hati timbul pikiran jahat, lalu pembunuhan. Berarti apa? Hati, mindset, paradigma, behavior. Nah, kita pengen mengobati behavior saat ini, kita uji mindset, paradigma hatinya saat ini, untuk mengubah hatinya ini, untuk merubah perilaku masa depan. Berikutnya lagi kan, begitu kan. Nah, sama juga kalau sekarang anaknya sekarang ini pendiam, dulunya ceria. Ini berarti perubahannya malah ke arah negatif ini. Kalau banyak ngomong, lalu penguasaan diri ngomong, bagus. Tapi kalau sensitif, pendiam, biasanya hatinya terluka. Orang tuanya pernah ingkar janji, dia jatuh cinta dimarahi, walaupun mungkin masih SMP jatuh cintanya. Tapi jatuh cinta jangan dimarahi ya. Anak saya kelas 1 SMP, perempuan nomor 1, udah diapeli. Tapi saya nggak larang dia jatuh cinta, nanti frigid malah. Yang saya larang pacaran. Jadi kamu nggak boleh pergi berduaan. Kalau mau pergi, ajak teman ya, bertiga, berempat, berlima. Temanku nggak ada yang mau diajak pergi. Oke, mama nganter kalian nonton film. Jadi pergi nonton film diantar sama istri saya. Dengan pacarnya itu, kelas 1 SMP loh, anak saya udah pacaran minggu ketiga setelah naik kelas 1 SMP. Jadi kalau misalnya orang jatuh cinta dimarahi, ya mungkin jadi pendiam dan seterusnya ya, karena perilaku itu kan ilmunya luas. Perilakunya sama-sama pendiam itu nanti kalau di hasil analisa ya, psikolog ini ahli jiwanya ya kan, tapi nggak bisa analisa satu orang karena yang lain. Misalnya anak saya nomor 2, waktu dia nggak naik kelas, itu dianalisa ternyata istri saya ibu yang jauh. Karena Gerard Edelman itu neuroscience, dia psikolog juga, dia pemenang Nobel mengenai perilaku. Maka ketika anak saya bermasalah nomor 2 nggak naik kelas, hasil asesmennya diantaranya adalah figur ayah ibu nggak imbang, ibu saya ibu yang jauh. Anak saya nomor 2 juga ada masalah gitu ya. Lalu pakai analisa yang dulu nggak bisa, dianalisa lagi. Kasus anak saya nomor 3 bermasalah perilaku, saya bapak yang jauh. Jadi, tapi esensinya sama. Ada masalah perilaku, karena ada masalah luka hati. Luka hatinya bisa penolakan, bisa dibully, bisa penghakiman, bisa dikhianati, bisa diremehkan, direndahkan. Pelakunya siapa? Pelakunya bisa ibunya, bisa gurunya, bisa temennya, tapi pasti ada luka hati. Jadi, prinsipnya bisa sama, tapi begitu masuk ke detail, nah ini hamba Tuhan, psikolog, atau konselor, mengerti detailnya itu lalu menyembuhkan. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya sudah masalah perilaku, kita mesti langsung dalam. Tapi sebenarnya kalau umum ya anak saya dulu ceria, sekarang pendiam. Ini sebenarnya orang tua yang perlu menjadi hamba Tuhan bagi anak-anaknya. Tadi kan saya bilang orang tua itu hamba Tuhan. Mulai digumulkan kira-kira apa yang membuat anak luka hati. Kalau menurut saya gini, kalau sebagai hamba Tuhan ya, tanya sama Tuhan. Karena kalau tanya sama anak, mungkin anak nggak mau jawab. Sama juga, misalnya suami jarang dulunya banyak ngomong, sekarang pendiam, nggak mau ngomong sama ibu gitu ya. Ibu jangan tanya sama suami, Pak, salahku apa? Dia pasti jawab, nggak ada. Mulutnya bilang nggak ada, hatinya teriak. Harusnya kamu tahu dong salahnya apa. Makanya ibu tanya sama Tuhan, salahnya apa? Tuhan kasih tahu, langsung minta maaf sama suami. Pak, maaf ya Pak, saya salah ini. Jangan nanya, salahku apa? Dengar ya, kalau ibu nanya ke suami salahnya apa, jadi jawab, nggak ada.
Atau bapak nanya sama ibu, Pak, Mah, salahku apa sih? Nggak ada. Tapi dalam hati, lu harusnya tahu salahnya apa, dasar bebal lu, gitu ya. Jangan sampai juga anak berteriak begitu dalam hati. Nah, kalau mamah punya salah, minta maaf ya. Tapi salahnya mamah tuh apa sih? Anak akan bilang, nggak ada. Dalam hati, bebal lu, nggak ngerti salahnya apa. Jadi, jangan bertanya kepada anak salahnya apa. Kalau Anda lahir baru, Roh Kudus ada dalam roh Bapak Ibu, Anda tanya sama Roh Kudus, dengar suara Kudus, kalau Roh Kudus berbicara, langsung minta maaf untuk hal itu. Saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa mendengar suara Tuhan yang memberitahu salahnya apa. Kalau akar penyebabnya Bapak Ibu. Kalau akar penyebabnya gurunya, temannya, yang lainnya. Kalau temannya, gurunya, yang lainnya, anak berani menjawab. Asal ibu mendekatinya sebagai sahabat, nanti dia bilang, kenapa aku seorang pendiam? Aku dibully temanku, pacarku direbut orang lain. Tapi kalau dia tidak menceritakan apa-apa, saya menduga atau mendakwa, jangan-jangan ibu penyebabnya luka hati itu. Maka ibu boleh bawa anaknya ke psikolog. Seperti saya membawa anak ke psikolog. Lalu psikolog bisa menganalisa anak saya. Nomor 2, luka batin sama istri saya. Nomor 3, luka batin sama saya. Luka batinnya itu jangan pikir saya tempeleng, saya gampar. Enggak loh. Saya janji ngelukis bareng sama anak saya nomor 3, lalu enggak jadi ngelukis. Lalu psikolognya bilang gitu, anak bapak kepahitan sama bapak, luka batin, cile, milenial, ngelukis bareng enggak jadi aja kepahitan. Saya dulu ditempeleng sama ditendang sama bapak saya, enggak luka-luka itu. Jadi anak zaman sekarang ini mungkin kebanyakan teori hati bapak kali ya. Begitu ikut seminar hati bapak, langsung bapakku nggak punya hati bapak gitu. Jemaat juga kebanyakan seminar hati bapak kali. Jadi begitu seminar hati bapak, gembalaku nggak punya hati bapak gitu kan. Penghakiman itu kebanyakan teori kurang praktek itu namanya. Ya, silakan kasih waktunya mungkin udah habis ya. Berkati. Ya, baik. Saya boleh tanya lagi, Pak Anggoro, bagaimana? Masih ada waktu, Pak? Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Lagi ya. Pak Anggoro nggak ada di tempat, mungkin panitia. Maaf, Ya. udah pada pindah ke main room. Oke. Oh, sudah pindah ya. Berarti baik, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan lainnya kami akan catat dan nanti kunjungi website APB ya. Kita berusaha juga mungkin untuk mengakomodasi setiap pertanyaan yang ada di sana. Sekali lagi, terima kasih semua buat Pak Jonathan Trisna dan Pak Jarod Wijanarko yang sudah memberkati kita malam hari ini. Dan kita bersyukur ya, wawasan kita ditambah, pengetahuan kita ditambah, dan lebih daripada itu, kiranya kita semua menjadi orang tua yang memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Ya, baik Bapak Ibu. Oke Pak Jarod, 1 menit ya closing statement. Setelah itu kita akan pindah ke live room setelah itu. Silakan, Bapak Ibu, Pak. kita tidak bisa jadi orang tua yang sempurna, tapi kalau kita mau belajar, ini Bapak Ibu ikut seminar, pasti mau belajar. Nah, maka Bapak Ibu saya percaya pasti bisa jadi orang tua yang lebih baik lagi. Saya gunakan untuk pengumuman saja, kalau senang dengan pelajaran saya, bisa masuk ke YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia. Bapak Ibu mau tanya apa aja, tanya diketik di Google aja. Saya sudah upload lebih 1000 file lebih. 1000 file lebih parenting. Jadi misalnya anak hiperaktif, Jarod Wijanarko, anak game, Jarod Wijanarko, anak melihat pornografi, Jarod Wijanarko. Jadi cara googlingnya ke YouTube, tema dimasukkan, diakhiri nama saya, gitu ya. Mendidik anak sanguin, Jarod Wijanarko, anak melankolik, Jarod Wijanarko, gitu. Pasti ada karena 1000 file lebih sudah saya upload dan sekarang ini setiap malam bertambah 1 file Q&A. Jadi saya jawab pertanyaan begini, saya upload, gitu ya. Itu setiap hari 1 pertanyaan, tambah tiap hari. Maka saya menyarankan, udah Bapak Ibu kalau mau bertanya, cari aja tanya jawabnya di Google. Pak, saya udah cari dari 1000 itu, nggak ada yang seperti pertanyaan saya. Datang hari Senin malam, ikut Instagram saya, setiap Senin saya buka Q&A seperti ini, nggak pakai presentasi. Dari jam 7 malam sampai jam 9, 2 jam, ini kan cuma 20 menit, saya ngomongnya buru-buru nih. Kalau hari Senin malam itu 1 pertanyaan saya jawab selama 20 menit. Tiap Senin malam. Jadi Bapak Ibu bisa yang mau bertanya, masuk akun sosmed saya, paling gampang Instagram, pasti ada pengumuman nanti Senin itu link Zoom-nya bagaimana, gitu ya, atau flyer. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu, kita sudah ditunggu di main hall. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati. Silakan live room.